Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ikhwan Mandala dimanapun berada ya, yang mungkin sedang menontonnya di pagi hari, siang, sore, malam, atau mungkin lagi begadang menunggu waktu tahajud. Tentunya bareng lagi ya di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Bareng aku di sini Cantika yang sekarang sedang bersama orang hebat nih. Orang hebat yang luar biasa, pengalamannya mantep banget ya. Bisa nih dijadikan inspirasi buat Ikhwan Mandala dimanapun berada yang sedang berproses ya menuju proses yang diinginkan gitu ya. Dan ini dia bersama Kang Halil. Halo Kang Halil. Halo Teh Cantika. Iya. Gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Abang dari Prodi PMI ya? Ya, pengembangan masyarakat Islam. Masya Allah, pengembangan masyarakat Islam. Udah ketahuan nih, kayaknya ini orang-orang yang berinspirasi juga ya. Bisa mengembangkan masyarakat luas. Ini kalau betul kan semester berapa? Sekarang semester akhir. Oh, semester 8 ya? Iya. Wih, Masya Allah, skripsian nih. Tapi masih belum dikerjain gitu. Oh, aduh. Kerjain kan, ayo. Jangan dibiarin aja, kerjain gitu. Aku kalau boleh tahu ini dari mana asalnya? Dari luar Pulau Jawa. Oh, luar pulau? Iya. Dari mana tuh? Dari deket sih dari Pulau Jawa. Tebak coba. Kira-kira yang paling pulau yang paling deket dengan Jawa itu apa? Pulau Seribu gak sih? Iya, karena itu juga deket dari Pulau Jawa. Identiknya sate. Oh, Madura. Teh sate. Iya, betul. Kenapa nggak bawa sate buat bukber gitu kan? Tunggu dulu ya. Ada. Kayaknya belum mudik ya. Belum mudik soalnya. Oh, belum mudik. Betah banget di Bandung. Iya, alhamdulillah. Kenapa Bandung ya? Langsung ada sound dan Bandung. Enggak. Kenapa Bandung sih, Kang? Bandung kan tercipta ketika Tuhan sedang tersenyum. Beratnya. Motivasinya ini ya, Dilan banget gak sih? Ketika Bandung sedang tersenyum. Yeah. Waduh. Padahal orang-orang kiranya Bandung estetik kan ya. Tapi akan terdampar di Cibiru. Betul sekali. Jadi diciptakannya ketika sedang menangis gitu. Sama air-airnya. Ya, sama air-airnya ya terciptanya. Ya kan, kalau boleh tahu kenapa sih kok bisa masuk UIN Bandung jauh-jauh dari Madura? Di Bandung itu kan sebenarnya mahasiswa yang dari Madura itu masih bisa dihitung jari. Oh, masih bisa dihitung jari? Iya. Aku nggak tahu, soalnya aku bukan dari Madura. Iya, makanya. Jadi kalau misal pergi ke daerah-daerah lain kayak Jakarta atau enggak Jogja itu kan sudah banyak anak-anak Madura di sana. Jadi takutnya kalau misal saya tetap ke daerah seperti Jogja atau enggak Jakarta gitu kan. Pergaulan nanti ya bareng sama anak-anak Madura juga gitu. Iya sih, pasti kita bakal sama teman dari rumah lah ya gitu ya. Oh, berarti niat ke Bandung tuh explore bener gitu. Bener, berarti Akang sendiri apa gimana nih? Sendirian. Wow, jarang mudik dong. Akang terakhir mudik kapan? Terakhir mudik ada kayaknya 2,5 tahun yang lalu. Aduh Kang, aku yang jauh banget dari Bandung Barat nangis dengernya. Keren banget, berarti itu memang benar-benar jarang pulang. Jadi Bang Toyib judulnya. Bang Toyib. Iya, Bang Toyib dari UIN Bandung. Ya, aku lihat prestasinya keren banget ya. Berarti Akang sudah bermanfaat untuk masyarakat ya, sesuai dengan prodinya, pengembangan masyarakat Islam. Ini kalau boleh tahu, Akang tuh sebagai ketua dari komunitas, betul? Ya, betul. Komunitas apa itu Teh? Namanya tuh Generasi Cahaya Pintar. Itu komunitas sebenarnya. Komunitasnya itu adalah diisi sama sekumpulan mahasiswa yang dibeasiswai oleh Yayasan Baitul Mal PLN. Oh, berarti itu di bawah organisasi? Ya, betul. Oh, organisasi apa itu Teh Kang? Jadi di EBM PLN itu mempunyai program namanya Beasiswa Cahaya Pintar. Dan semua orang-orang yang dapat beasiswa dari program BCP itu dikumpulkan di satu
wadah namanya Generasi Cahaya Pintar. Oh, dan di sini tuh akan berperan sebagai ketuanya lah ya. Ya, betul. Oh, begitu ya. Tapi ini Kang, ngomongin proses Akang yang luar biasa ini kalau boleh tahu dari segi latar belakang nih. Akang tuh berapa bersaudara sih gitu, kok bisa punya keinginan kuat merantau sejauh itu, ujung Pulau Jawa ke ujung Bandung. Iya, ujung ke ujung ya. Iya. Saya 3 bersaudara dan saya terakhir. Oh, bungsu. Oh iya, aku juga bungsu. Ya, iya? salam anak bungsu. Oh, Kang bungsu. Biasanya kalau bungsu agak susah nggak sih perizinannya? Betul sekali. Iya, relate. Aku anak bungsu, soalnya susah banget izin keluar rumah itu. Kok bisa Kang? Bandung jauh loh. Ya makanya maksudnya sekalinya dapat kesempatan ya wes. Iya sih. Apa salahnya nekat aja dulu? Iya, nekat aja dulu. Sekalinya nekat jadi Bang Toib dia. Keren banget sih Kang. Berarti Akang tuh emang tadinya susah perizinan untuk ke Bandung? Kalau ke Bandung sih enggak, karena alhamdulillahnya juga dari keluarga. Kakak saya yang pertama itu dia kuliah di Jakarta, di Depok sebenarnya. Oh, di Depok. Terus kakak saya yang kedua dia kuliah di Jogja. Oh, agak deket ya kalau Jogja. Ya lumayan. Iya sih kalau dibanding sama Depok. Makanya nggak ke Jogja atau nggak ke Jakarta ya, karena udah ada mereka pertama. Terus yang kedua kayaknya juga orang-orang Bandung akan memberikan sebuah pengalaman baru lah gitu. Iya, pengalaman baru ya. Apalagi katanya orang-orang Bandung tuh manis-manis. Fakta atau mitos ya? Aduh, nanya ke orang Madura nih, pengen tahu aja tanggapannya sama orang Bandung gitu. Aduh, biar sama penonton aja nih dijawabnya. Aduh, ya gak mau dijawab. Oke, gak apa-apa deh. Aku tahan, aku sabar kok. Tapi aku bisa milih PMI. Pengembangan masyarakat Islam. Karena ingin bermanfaat sih, simpelnya ingin bermanfaat. Ingin bermanfaat lah ya, karena kan kebanyakan kalau orang-orang tuh ke UIN tuh kayak, wah mau jadi ustadz nih gitu. Wih, mau jadi ustazah nih, kan brandingnya kayak gitu terus ya. Apalagi di PMI ada Islamnya, wah makin kuat nih branding ustadznya. Apakah akan dikira ustadz sama warga setempat? Kan biasanya lulusan UIN kayak gitu kan. Cuman kan karena memang kalau misal dibilang pelarian mungkin ya. Wow, pelarian enggak tuh. Cuman dari jurusan yang saya inginkan di awalnya itu PMI itu yang paling mendekati. Berarti agak mirip lah ya dengan apa yang akan impikan. Betul. Oke, berarti kayak awas aja nih kalau dikira ustadz, berarti gak semua lulusan UIN tuh jadi ustadz ya. Betul. Sering banget ini. Ada yang jadi ustazah soalnya. Iya, ada yang jadi ustazah juga. Apa mau jadi ustazah? Nggak, nanya aja. Ya. Nanya aja. Bisi mau jadi ustazah boleh kan? Oh, enggak deh, jangan. Langsung viral itu. Langsung viral, mau jadi ustadz aja ya. Ya soalnya aku juga gak suka ustazah. Sukanya ustadz. Iya, sukanya ustadz. Wah, ketebak gak asik kalau ketebak. Kayaknya harus jadi ustadz dulu saya. Iya, harus jadi ustadz dulu ya. Biar aku suka sama kakak gitu. Enggak deh kayaknya. Jangan. Oke, kalau dilihat dari prestasi Kang, ini kan berarti luar biasa ya mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah. Nah ini Akang kok bisa sih gitu dapat beasiswa ini, kan mungkin orang-orang tuh larinya ke beasiswa secara popularitasnya tuh lebih tinggi ya, lebih naik. Nah Akang kok bisa sih milih beasiswa ini sebagai tempat berlabuh Akang gitu selama merantau ya? Iya. Sebenarnya beasiswa dari YBM PLN ini hampir mirip sih dengan semua beasiswa yang lainnya, kan dibiayai untuk kebutuhan perkuliahan gitu kan. Cuman bedanya mungkin di Yayasan Baitul Mal PLN ini, khususnya kita di Generasi Cahaya Pintarnya, kita disupport untuk melaksanakan kegiatan yang itu fokusnya untuk penyaluran dana zakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada itu pun juga fokus terhadap tagline dari YBM PLN itu empowering mustahik to becoming muzaki katanya. Gimana caranya agar memberdayakan mustahik, orang yang awalnya mendapatkan zakat, to becoming muzaki katanya, untuk menjadi muzaki yang memberikan zakat gitu. Dan ini saya bersyukur sekali karena sangat relevan dengan jurusan yang
ada di Iya sih, UIN. relate banget ya. Kok Relate bisa banget. nyambung Iya. plot twist ya. Melebihi drama Korea ini plot twistnya. Drama Madura sekarang. Iya, drama Madura Bandung gitu ya, drama Madura strip Bandung gitu ya. Nah, oke Akang, kalau boleh tahu tuh kok bisa sih Akang menemukan itu awalnya? Prosesnya itu gimana? Kok bisa menemukan YBM PLN-nya gitu? Sebenarnya menemukan YBM PLN, lebih tepatnya YBM PLN sih yang menemukan saya. Oh, dari YBM PLN-nya? Iya. dari Wow, YBM. keren banget. Orang mencari, ini dicari. Tapi bukan buronan ya. Karena kan waktu itu memang ada rekrutmen ya dari Oh. YBM PLN dari kampus, dan alhamdulillahnya juga keterima jadi salah satu wardi dari beasiswa Cahaya Pintar itu. Dan alhamdulillah dengan kegiatan yang ada di Gencar, ya bisa membantu saya untuk terus berkembang lah gitu. Tapi kalau boleh tahu kan selain jadi penerima beasiswa, Akang ada nggak sih gitu kesibukan lain di luar jam kuliah juga ya khususnya? Di luar jam kuliah sibuknya, karena sebenarnya kalau sekarang ya sibuk ya nggak ada sih, karena saya memang menyibukkan diri di fokus di YBM PLN pertama, karena di sana kita memiliki beberapa pilar yang masuk ke ranah penyaluran zakat dari YBM PLN, itu termasuk pendidikan, kesehatan, terus ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan juga dakwah. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di 5 pilar itu saya sibukkan semuanya. Kayak pendidikan, contoh kita semacam bikin kelas khusus untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan tidak mampu gitu. Dan itu di pendidikan, di kesehatan kita medical check up gitu segala macam, terus di dakwahnya kita juga masuk, ekonominya semacam kita bikin semacam kelompok usaha cahaya. Jadi memang untuk semacamnya lebih ke usaha lah kayak gitu, cuman ya kita bantu, karena kan sebenarnya di beasiswa Cahaya Pintar yang masuk ke Gencar itu bukan cuma dari UIN. Bukan cuma dari UIN. Bukan cuma dari UIN. Ada juga dari ITB, dari Polban, dari Unpad, dari Unisba, dari STT Tekstil. Dan masih banyak lagi ya. Ternyata tidak hanya UIN aja ya. Iya, yang ada di sekitaran Bandung lah gitu. Oke. So banyak banget nih yang pengen aku tanyain ya. Harus siap ditanya ya, kayak akan aku tanya terus semuanya, dan mau tahu nih tips and trick menjadi seorang Kang Halil tuh kayak gimana sih. Tapi ada yang lewat dulu sebentar ya, Ihwan Mandala, jadi tunggu setelah yang satu ini. Mandala, balik lagi bareng aku ya, Cantika di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan, dan masih dengan orang yang sama, bukan dengan orang yang telah lama. Ya, masih bareng Kang Halil ya. Ya, masih mengulik tentang tadi beasiswa Cahaya Pintar ya, yang ternyata aku kira bukan fokusnya tuh nggak di masyarakat gitu Kang. Ternyata mereka fokusnya di masyarakat ya. Betul, gitu, pengembangan masyarakatnya. Nah, kalau boleh tahu Kang, secara kegiatannya nih itu mungkin ada waktu khususnya, seperti misalkan kumpul di hari apa, atau mungkin berkegiatannya di hari apa aja, mungkin dari Gencar sendiri? Itu tergantung kegiatan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya contoh yang pendidikan kan kita memang ada jadwal-jadwal khusus gitu kan. Yang ngajar pun juga dari kita, dari Gencar, dari penerima beasiswa. Jadi seakan-akan Gencar itu dijadikan sebuah lapangan baru bagi mahasiswanya, di mana mereka bisa mengupgrade skill yang mereka miliki sesuai juga dengan basic knowledge, basic skill yang mereka miliki gitu. Jadi contoh mungkin di saya ya, di pengembangan masyarakat Islam, alhamdulillah sekali proses pemberdayaan itu ketika saya ingin belajar terkait bagaimana cara memberdayakan masyarakat itu sangat terbantu sekali dari beasiswa Cahaya Pintar ini. Ketika saya dapat materi di kelas di jurusan pengembangan masyarakat Islam, YBM PLN itu hadir untuk menjadi support system saya, menyediakan lapangan, menyediakan apa segala macam. Jadi untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di kelas. Berarti kalau misalkan lagi terjun ke masyarakat, ini volunteer atau mungkin panitia itu full dari Gencarnya sendiri, atau mungkin ngambil dari luar? Tergantung. Jadi ada kalanya ketika agenda dari YBM PLN itu mengambil beberapa volunteer dari Gencar, atau
dari Gencar sendiri membuat agenda sendiri gitu. Atau beberapa hari yang lalu juga kita baru beres agenda pengabdian di Garut. Dan itu semuanya Garut? Ya di Garut. Garut sebelah mana kan? Garut luas tuh Bang. Di Karangpawitan. Wih, ya lumayan sih, berapa jam dari sini kan? Ya ada sekitaran 3 jam kayaknya. Sekali jalan? Sekali jalan. Wow. Itu Akang gimana bagi waktunya? Maksudnya kan Akang juga lagi pusing menjelang skripsian juga ya, yang memang semester akhir gitu kan, pusingnya beda tuh. Itu Akang gimana cara bagi waktunya? Ke Garut tuh sekali jalan 3 jam. Real masa mudaku habis di perjalanan ini. Itu Akang gimana cara bagi waktunya? Karena kan sebenarnya di jalan kita kan cuma duduk ya. Iya sih, kecuali supir, tangannya gerak. Membagi waktu itu kan juga harus tahu sebenarnya untuk apa kita membagi waktunya. Jadi kalau semisal dalam perjalanan itu kegiatan yang ada di Gencar gitu kan, dan juga mungkin berbenturan dengan fokus saya dalam penyusunan skripsi segala macam gitu kan, itu kan sebenarnya masih bisa berjalan secara paralel meskipun ada sesuatu yang tidak akan terlalu maksimal. Makanya di sana itu harus kalau menurut saya pribadi memang harus fokus, karena kan yang disebut fokus itu kan fokus on. Jadi ada subjeknya, dan itu subjeknya adalah tunggal, bukan majemuk. Jadi nggak bisa sebenarnya kalau misal kita fokus terhadap 2 hal. Iya pasti sih. Ada satu yang pasti intinya satu kan yang kita fokusin. Tapi Akang pernah gak sih maksudnya di semester sebelumnya ngalamin hal semacam bentrok antara jam kuliah atau mungkin jam nugas dengan kegiatan yang digencar ini? Bentrok sebenarnya pernah sepertinya, cuman lebih mungkin itu nggak bakal bentrok ketika kita dapat mengaturnya. Iya sih ya. Kumaha kitanya balik lagi kita, tapi Akang tipsnya bisa ngatur waktu ini. Aku dengarnya aja ke Garut sekali jalan 3 jam kayak gimana ya, capeknya kerasa gitu kan, belum lagi badan capek segala macam. Tips and triknya nih Kang bagi waktu itu gimana? Bagi waktu sebenarnya mungkin setiap orang memiliki caranya masing-masing ya. Cuman yang perlu diperhatikan itu adalah sacrifice. Jadi gimana caranya agar mereka mau berkorban sebenarnya. Ketika pengorbanan untuk melakukan satu hal itu juga akan berdampak terhadap satu hal yang lainnya. Contoh ketika pengabdian jalan ke Garut 3 jam gitu kan, sedangkan di sini saya juga harus menyiapkan skripsian segala macam. Mungkin di jalan juga bisa sambil skripsian, tapi efeknya akan capek gitu kan. Iya sih. Dan ya itu memang salah satu resiko. Iya. Resiko yang harus diambil gitu kan. Entah tinggal bagaimana caranya nanti pilihan mana yang mau diambil, mau capek di sini atau mau capek nanti gitu. Iya sih, kalau misalkan sekarang nyantai ya berarti besok ya gitu kan. Kan ada pepatah juga ya, kalau kamu tidak berjalan hari ini maka esok harus kamu tuh harus lari gitu. Betul. Ya sama kayak peribahasa. Tapi Akang kalau misalkan sambil di perjalanan, kebayang gak sih capeknya, pusingnya gitu kan di perjalanan, kayak ngebayang ngerjain skripsi gitu. Harus buka laptop, buka buku segala macem. Wah gila banget sih. Tapi ini kalau boleh tahu, parenting dari orang tua gimana sih, kok bisa sampai sestabil ini ngatur waktunya? Kita mungkin ada didikan militernya mungkin dari keluarga. Nih kalau kata Dilan, Dilan lagi nih. Ibu saya guru. Terus kakak saya guru. Nah, di saya ditambah lagi bapak saya guru. Dan tetangga kerabat saya juga guru semuanya. Wow. Berarti udah dididik sejak dini nih. Betul. Ada unsur ininya gak? Mungkin seperti kayak kadang pola didik orang tua tuh beda-beda ya. Mungkin ada yang keras, ada yang mungkin lebih ke lembut, atau bahkan ada semi-semi militer. Mungkinnya biar anaknya kuat. Nah dari orang tuanya gimana kan kok? Ini kan udah mas sendiri di Bandung gitu kan, terdampar di Cibiru juga ya. Tapi kok bisa sestabil ini ngatur waktunya? Ada hal yang membekas gitu dari didikan keluarga? Pasti. Bapak saya pernah bilang kalau semisal apapun sebenarnya bisa dilakukan, tapi untuk apa?
Oh, apapun bisa, tapi untuk apa ya? Jadi harus di sana tuh harus ditemukan terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan dari yang kita lakukan. Berarti kita harus ngerti dulu tujuan gitu ya kan? Betul. Oh iya sih benar, kadang kalau tanpa tujuan ngapain gitu ya, capek tepuguh gitu kalau istilah bahasanya, kayak kita capek dengan dengan pengorbanan yang nggak jelas gitu. Berarti Akang memang sudah menetapkan tujuannya gitu ya Kang. Tapi ini kalau boleh tahu pasti dong pernah ngerasain masa capek ya nggak sih? Capek ya, cuman karena ketika masuk ke jurusan pengembangan masyarakat Islam, ruang belajar yang saya miliki itu lebih luas daripada kelas, lebih luas daripada UIN segede Bandung ini. Iya, segede Bandung ya berarti. SGD Bandung, segede Bandung ya. Masyarakat itu kan juga dijadikan sebagai guru kita. Jadi ketika saya turun ke lapangan bertemu dengan warga, itu sebenarnya merupakan salah satu titik di mana saya recovery. Oh. Karena bertemu dengan orang-orang yang baru sebenarnya. Iya sih, ketemu orang baru, energi baru juga pengalaman baru juga. Betul. Oke, ini kayaknya banyak lagi nih aku nanyain tentang masyarakat ya ke Kang Halil. Tapi kita tunggu dulu, ada lagi yang numpang lewat ya. Kita tunggu setelah yang satu ini. Halo Iwan Mandala ya. Halo ya. Hai dimanapun berada nih Iwan Mandala yang sedang beraktivitasnya atau yang lagi kuliah, yang lagi nugasnya gitu ya. Masih bareng Cantika nih di Sarmada Sajian Ringan Hikmah Ramadan, dan masih bareng Kang Halil juga nih, masih bareng orang yang sama juga ya. Kita kupas lagi deh gitu ya tentang strategi balik layar Kang Halil ya. Tadi tentang ini ya, cara kita mengatasi masa capek khususnya karena kita sering ketemu masyarakat nih, beda-beda ya tipenya, kadang ada yang positif vibes banget, kadang ada yang bikin capek juga gitu. Emang sih ketemu masyarakat tuh banyak kerintangannya ya. Betul. Apalagi kalau misalnya cara Akang menghadapi nih masyarakat yang mungkin beda tempat, pasti beda lagi karakternya ya. Itu gimana sih Kang? Kadang capek duluan, habis duluan nih energi gitu kan. Ya betul, memang ketika datang ke suatu tempat baru, kita kan juga akan menemukan sebuah hal yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Dan ketika itu ternyata ini ternyata terlalu susah. Iya sih. Dan itu mungkin akan membuat kita down terlebih dahulu. Di situ memang kita memerlukan support system. Oh iya, support system ya. Ya, support system itu kan bisa juga dari warga yang ada di sana, atau mungkin juga dari teman-teman kita sendiri gitu kan. Masyarakat itu karena basicnya adalah social creature. Mereka pasti akan berinteraksi sebenarnya. Entah bagaimana caranya dia berinteraksi, itu yang harus kita hadapi. Oh iya sih, apalagi kan kita menghadapi banyak orang ya. Betul. Iya sih. Tapi kalau boleh tahu nih Kang, kan ini juga lagi di bulan suci Ramadan gitu ya Kang. Rencana apa sih Kang yang akan buat gitu untuk masyarakat khususnya di bulan Ramadan? Untuk masyarakat ya sebenarnya Ramadan itu kan bisa dibilang ya, ada yang juga bilang Ramadan itu the way we are closer to the next steps katanya. Gimana caranya agar kita lebih mendekati terhadap langkah-langkah selanjutnya. Artinya Ramadan itu bukan tempat kita untuk melakukan hal yang sama seperti di bulan-bulan sebelumnya, tapi bagaimana caranya agar kita develop terhadap diri kita sendiri, at least kita tahu apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi saya pikir Ramadan itu ketika kita maksudnya bukan hanya tentang memperbanyak pahala, tapi di sana juga harus menentukan target. Jadi seperti apa
yang mungkin masyarakat kalau misal di masyarakat mungkin masyarakat juga harus tahu gimana kalau dalam sekumpulan apa namanya mereka yang ada di sana itu targetnya seperti apa, dan Ramadan itu hadir menjadi apa namanya the way they are closer to the next step. Oh iya, berarti kembali ke kitanya juga ya, tujuannya mau apa, step by stepnya harus seperti apa. Betul. Dan sepertinya ini Ramadan kayaknya bermakna juga ya buat Akang. Kalau boleh tahu nih Kang, apa sih hakikat Ramadan buat Kang Halil gitu? Karena saya mahasiswa perantau ya. Ya memang kerasa banget ya ngerantaunya jauh juga dari Madura. Pertama, alhamdulillah jadi irit. Aish, irit apa? Hah, irit apa ini tiba-tiba irit gitu? Iya, karena kan banyak orang yang berbagi berlomba-lomba dalam kebaikan fasabiqul khairat lah gitu. Iya, iya. Itu sangat berkesan sekali sih sebenarnya buat saya. Maksudnya mereka tidak memandang bahwa saya tuh dari mana gitu kan. Iya sih bener ya. Kebersamaannya ya. Kebersamaan. Terasa. Mungkin juga saya juga baru tahu kan ternyata sebelum Ramadan itu ada semacam budaya munggahan katanya kan. Oh, di Madura gak ada? Istilah munggahan nggak ada. Oh, tapi mungkin kalau budaya semacam munggahan kayak gini ada? Iya ada. Oh, tapi kalau di Madura namanya apa? Di Madura tuh sebenarnya lebih ke apa ya? Karena di Madura memang basicnya sering kumpul-kumpul. Oh iya sih. Jadi apa namanya agenda-agenda semacam itu bukan hanya dilaksanakan di apa namanya menjelang Ramadan. Oh, tapi memang mungkin keseharian mereka ya. Iya sih, kalau aku ingetin Madura tuh warung Madura sih. Yang bukanya 24 jam dia gak pernah tutup, sama sate sih yang identiknya. Betul. Oh, baru tahu juga ya. Ternyata kalau Madura tuh memang mungkin kultur masyarakatnya senang kumpul-kumpul. Betul. Oh, berarti ya culture shock juga mungkin ya di Bandung. Iya. Ya selain kebersamaan dan juga ya memang bulan suci yang memang terasa lebih hangat, juga ada lagi nggak sih maknanya buat Akang yang membekas banget di Ramadan ini? Berapa ya? Maksudnya udah 2 kali Idul Fitri, 2 kali Idul Adha. Saya kan di Bandung tanpa saudara. Ya saudara banyak sih sebenarnya, maksudnya kerabat dekat gitu. Iya. Sama teman-teman palingan juga 1 atau 2 orang gitu kan. Jadi Ramadan di sini saya paham kalau semisal dengan adanya Ramadan saya mempunyai banyak keluarga meskipun nggak balik ke Madura. Jadi apa namanya tempat untuk pulang itu diciptakan oleh kita sendiri sebenarnya. Iya sih. Jadi alhamdulillahnya karena di Bandung itu memang semuanya ya nerima. Kalau kayak Idul Adha kemarin apa namanya di salat di Pangalengan. Terus Idul Fitri yang kemarin salatnya di Cibiru. Cuman setelah itu langsung balik ke Padalarang. Wow. Ya karena ada teman-teman di sana gitu. Iya Maksudnya sih. meskipun nggak nyampe ke Madura, at least saya menemukan tempat untuk pulang ya. pulang. Meskipun nggak mudik ke Madura, emang Nggak mudik. sering sih kita merasa ya teman di perantauan itu membekas di ingatan. Betul. Iya. Ya, jadi itu dia Iwan Mandala bincang-bincang kita ya sama Kang Halil yang memang ternyata jadi perantau. Seseorang yang merantau itu ada beratnya, ada asiknya juga ya, ada banyak perjalanan, dan kita juga bisa mengambil hikmah dari perjalanan Kang Halil ini. Dan tentunya Iwan Mandala jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe. Kalau nggak di like, comment, subscribe, awas. Aku ingetin maksudnya. Dan jangan lupa nih di follow juga ya media sosialnya Kang Halil juga ya. Dan tentunya selamat beraktivitas juga buat Iwan Mandala dimanapun berada. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.